Kurang dari 24 jam, petugas gabungan Polres Jakarta Timur dan Polsek Kramat Jati berhasil menangkap pelaku penganiayaan dan pembunuhan penjaga kios buah di kawasan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku berinisial DJ ditangkap di rumah keluarganya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Pelaku mencoba melarikan diri usai melakukan pembunuhan. Subuh langsung kita ke TKP, anggota Kanit Reskrim dan rekan-rekan ke TKP, langsung pengembangan dan itu ketangkap di Pamulang itu. Dari pelaku apa Ibu yang diamankan, Bu? Dari pelaku ya celurit saja, celurit. Oke, Bu. Usianya belum tahu, Bu. Usianya kelahiran 95. Sebelumnya aksi pembunuhan terekam CCTV. Dalam video tampak korban tengah melayani pembeli. Tak lama kemudian pelaku datang langsung menyiram air keras, menganiaya serta membacok korban berkali-kali dengan parang. Tak hanya itu, salah satu rekan korban pun tersiram air keras. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, aktor Ibra Azhari akhirnya ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Dari pemeriksaan, Ibra mengaku pakai narkoba karena masalah keluarga. Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat telah menetapkan 4 tersangka terkait kasus narkotika yang menjerat Ibra Azhari. 4 orang tersebut ialah Ibra Azhari, pacarnya NN, penjual ADR, serta kurirnya RIZ. Total barang bukti dari keempat tersangka yang berhasil diamankan polisi yakni narkotika jenis sabu seberat 12,35 gram, ganja kering seberat 25,36 gram, alat hisap sabu, timbangan digital, serta korek api yang sudah dimodifikasi. Kepada polisi, Ibra Azhari mengaku menggunakan narkotika dikarenakan tengah memiliki permasalahan keluarga. Dari hasil penggeledahan di kontrakan tersangka ADR dan RIZ, penyidik berhasil mengamankan 1 paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat 10,93 gram. Kepada tersangka Ibra Azhari dan NN akan dijerat dengan pasal 114 ayat 1 subsider pasal 112 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup atau 12 tahun penjara. Sedangkan tersangka penjual ADR serta kurirnya RIZ akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsider pasal 112 ayat 2, pasal 11 ayat 2 junto pasal 13 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, pedangdut Saipul Jamil akhirnya dibebaskan lantaran hasil tes urin darah dan rambutnya dinyatakan negatif narkoba. Saipul Jamil akhirnya kini dapat bernafas lega setelah 3 hari ditahan di Polsek Tambora, Jakarta Barat akibat ulah asistennya yang terlibat kasus narkoba. Pedangdut berusia 43 tahun yang juga mantan suami Dewi Persik ini mengaku bersyukur karena mengetahui sang asisten yang telah bekerja selama 1 tahun itu ternyata mengonsumsi narkoba. Saipul Jamil dinyatakan bebas karena dari hasil pemeriksaan sampel urin, darah dan rambutnya dinyatakan negatif oleh kepolisian. Dari hasil tersebut ia berharap dapat memulihkan nama baiknya karena sebelumnya pemberitaan mengenai dirinya selalu dikaitkan dengan penyalahgunaan narkoba. Apalagi video penangkapan pria yang akrab disapa Bang Ipul ini sudah terlanjur viral di media sosial sejak 5 Januari lalu. Hari ini saya dinyatakan bebas dan bersih dari narkoba dan psikotropika. Inilah hasilnya. Kenapa harus ditunggu hasil daripada tes laboratorium terkait mengenai rambut? Karena di dalam mobil ada 2 orang. Satu terkena. Pasti masyarakat berpikir dong, loh, nggak mungkin, kan seperti itu. Jadi hasil inilah diperlukan agar di sini King Saipul Jamil tidak ada lagi nada-nada sumbing nih
Tadi yang disampaikan Gus yang nyir-nyir. Kuasa hukum Saipul Jamil menegaskan akan melaporkan siapa saja yang masih mengaitkan atau membuat fitnah terhadap kliennya soal penyalahgunaan narkoba. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas kasus dugaan pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan. Majelis Hakim menganggap tuntutan kepada Haris dan Fathia ini tidak memenuhi unsur hukum. Maka Majelis Hakim berpendapat perbincangan antara Haris Azhar dengan Fathia merupakan tindak pidana bukankah termasuk dalam kategori penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Analisa pendapat dan penilaian atas kajian hasil kajian cepat yang dilakukan koalisi masyarakat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis bebas Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Majelis Hakim menganggap tuntutan kepada Haris dan Fathia tidak memenuhi unsur hukum. Dengan demikian, Haris dan Fathia lepas dari tuntutan pertama. Hakim juga merehabilitasi hak-hak Haris Azhar. Hakim juga menyatakan dakwaan jaksa terhadap Fathia tidak terbukti. Atas putusan ini, Haris mengucapkan terima kasih kepada tim kuasa hukumnya yang telah bekerja dengan integritas tinggi. Kalau boleh ada kemenangan-kemenangan untuk menunjukkan siapa lawyer terbaik di Indonesia, adalah mereka tim kuasa hukum saya yang dipimpin oleh Muhammad Isnur, dan saya yakin dengan hati saya yang paling penuh. Sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih kepada tim lawyer saya. Yang kedua, saya pikir doa dari keluarga Fathia, keluarga saya gak henti-henti dan luar biasa. Support dari teman-teman gerakan sosial seperti yang teman-teman bisa lihat di luar, dari Kasbi, Social Movement Institute, semua jaringan korban, aksi Kamisan dari seluruh kota, teman-teman anti korupsi. Menurut saya ini adalah gerakan sosial yang paling termanifestasi dengan sangat baik. Sementara Fathia juga mengucapkan terima kasihnya kepada tim kuasa hukum serta kepada Haris yang selalu mendukungnya dalam menghadapi kasus yang sebelumnya ia jalani. Di sini kita melihat bahwa kami diputus bebas ini bukanlah sebuah akhir dari perjalanan panjang demokrasi di Indonesia yang saya rasa ini harus tetap membutuhkan konsistensi. Dan saya juga mau berterima kasih kepada tim lawyer saya. Tanpa mereka kita tidak akan menang, tanpa dedikasi mereka, tanpa konsistensi mereka sehari-hari mereka tidak akan, mungkin kami nggak akan bisa bebas. Dan kedua, saya juga terima kasih sama Bang Haris yang selalu menguatkan saya selama ini. Tanpa kalau misalkan nggak berdua kayaknya saya nggak kuat gitu. Kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti berawal dari podcast yang menyebut Luhut Binsar Panjaitan ikut bermain dalam bisnis tambang di Intan Jaya. Luhut tidak terima dan melaporkan keduanya atas dugaan pencemaran nama baik. Usai dilaporkan Luhut ke polisi, Fathia Maulidiyanti dan Haris Azhar yang diwakili kuasa hukumnya melapor ke Komnas HAM. Sidang perdana Haris Azhar dan Fathia pun digelar pada 3 April 2023. Dalam sidang, jaksa penuntut umum sempat menolak eksepsi Haris, namun hakim mengabulkannya. Sidang terus bergulir hingga sidang tuntutan digelar pada 13 September 2023. Jaksa menuntut Haris Azhar pidana 4 tahun penjara, sedangkan Fathia Maulidiyanti dituntut 3,5 tahun penjara. Jaksa meyakini Haris Azhar dan Fathia terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Namun hakim berkata lain dan memutuskan keduanya tidak bersalah. Hakim juga membebaskan keduanya dari segala tuntutan. Dari Jakarta, Anggita Maura, Novan Dwi, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo dinyatakan bersalah menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Rafael divonis 14 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah.
Perjalanan kasus gratifikasi Rafael Alun kini memasuki babak baru. Sebelumnya Rafael Alun mendapat dakwaan jaksa karena menerima uang gratifikasi sejumlah 16 miliar lebih. Selain itu, Rafael Alun bersama istrinya juga melakukan TPPU periode 2003 sampai 2010 sebesar 5 miliar dan 31 miliar rupiah. Dan periode berikutnya pada tahun 2011 sampai 2023. Nama Rafael Alun mencuat ke permukaan publik bermula dari penganiayaan oleh anaknya yang bernama Mario Dandi Satrio terhadap seorang pemuda berinisial D. Kasus itu kemudian bergulir setelah publik curiga terhadap gaya hidup anaknya yang tergolong tidak biasa-biasa saja. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo tersebut di atas dengan pidana penjara selama 14 tahun serta denda sebesar 500 juta rupiah. Jika tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Majelis Hakim menjatuhkan vonis 14 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah kepada mantan pejabat Direktorat Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin siang. Selain hukuman penjara, Rafael juga dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar 10,79 miliar rupiah. Uang pengganti tersebut harus dibayar paling lambat 1 bulan setelah perkara inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Vonis penjara yang dijatuhkan ini diketahui sama dengan tuntutan jaksa. Menurut hakim, terdakwa Rafael Alun terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Sementara terdakwa Rafael Alun masih akan pikir-pikir selama 1 minggu ke depan untuk menerima vonis atau mengajukan banding. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Rama Romadona, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak bersalaman usai debat ketiga Pilpres 2024. Capres Anies mengaku sempat mencari Prabowo Subianto usai debat namun tidak bertemu. Debat ketiga pemilihan presiden 2024 berlangsung panas. Saling serang antar calon presiden pun terjadi dalam debat yang dilaksanakan pada Minggu malam ini. Salah satunya debat panas antara capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Setelah debat berakhir, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tidak bersalaman. Anies menyebut ia sempat mencari Prabowo usai debat namun tidak bertemu. Lalu yang terakhir, sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Sementara itu, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan Anies tidak menghampiri dirinya, sehingga capres nomor urut 1 dan 2 ini tidak sempat bersalaman. Dia nggak datang ke saya lebih tua dari dia, saya lebih senior dari dia. Diketahui debat ketiga diikuti oleh 3 calon presiden. Debat mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, dan globalisasi, serta politik luar negeri. Dalam debat yang digelar di Istora Senayan, Menhan Prabowo mendapat kritikan dari 2 capres lain terkait kebijakannya saat menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi. Sementara itu pemirsa, Ganjar Pranowo mengungkapkan skor untuk bidang pertahanan yang kini dipimpin oleh Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor 2 Prabowo Subianto. Skor yang diberikan Ganjar adalah 5 usai ditanya oleh Anies Baswedan yang menyinggung bahwa Ganjar pernah mengutarakan penilaian untuk penegakan hukum di Indonesia saat ini. Terima kasih Pak Ganjar. Pertanyaan ini terkait dengan kinerja Kementerian Pertahanan. Ketika tadi kita bahas sama-sama situasi pertahanan kita, Bapak tadi membahas tentang bagaimana belanja alutsista, bagaimana rencana tentang minimum force itu bisa dicapai dan lain-lain. Bapak melakukan review itu. Nah, di sisi lain, Bapak juga waktu itu pernah memberikan penilaian atas kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang,
terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Baik, masih ada waktunya Pak Anies? Cukup Pak Anies? Cukup. Baik, langsung saja kami persilakan Pak Ganjar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka apapun kondisinya untuk perbaikan bangsa. Kritik otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno pernah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu Mas Anies. Ya, makasih Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar. Baik Pak Anies. Silakan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar, waktu 1 menit Pak Anies, silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR, menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas. Dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Situasi sengit terjadi saat Anies Baswedan memberi pertanyaan ke Prabowo Subianto soal etika terkait bagaimana standar etika dihubungkan dengan cara pemimpin negara menjaga kedaulatan. Prabowo menyindir keras Anies karena dianggap memberikan contoh yang tidak baik soal etik. Semakin tinggi jenjang kepemimpinan, semakin luas cakupannya, semakin kompleks organisasinya, maka pemimpin makin mengandalkan pada nilai. Bukan lagi teknis-teknis, tapi makin mengandalkan pada nilai. Itu yang membedakan antara kepemimpinan yang kompleks dengan yang sederhana. Nah, pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah apa hubungan antara standar etika seorang pemimpin negara dengan kemampuannya dalam menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara. Terima kasih. Baik, waktu masih ada Pak Anies. Sudah cukup. Cukup.
Baik, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Anies. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. Saya sependapat bahwa semakin tinggi, semakin kompleks, memang kepemimpinan itu butuh nilai-nilai yang sangat fundamental. Pertama, nilai adalah cinta tanah air. Kedua, kejujuran. Ketiga, kebersihan yang Bapak bolak-balik ngomong. Harus memberi contoh. Tidak boleh korupsi dengan bentuk apapun. Jadi saya sependapat harus ada kepemimpinan berdasarkan nilai, ya. Jadi hubungan dengan etik benar, ya, kita harus beretik dengan benar, ya, jujur. Apa yang kita katakan itu, ya, yang ada di hati kita. Jangan lain di mulut, lain di hati. Sementara itu, pemirsa, Presiden Joko Widodo menanggapi jalannya debat calon presiden 2024. Jokowi soroti kurangnya penyampaian substansi visi masing-masing calon, bahkan Presiden memandang debat tidak mengedukasi rakyat. Pertama, memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan. Asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai apa, hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya bilang nggak baik dan nggak mengedukasi. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa. Penampilan Ganjar Pranowo yang baik dalam debat Capres di Istora Senayan, Jakarta dinilai dapat menambah jumlah pemilih pasangan Ganjar Mahfud. Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Daerah Ganjar Mahfud Jawa Tengah, Agustina Wilujeng, saat nonton bareng debat Capres. Tim Pemenangan Daerah Ganjar Mahfud Jawa Tengah konsisten menggelar nonton bareng debat Capres-Cawapres Pemilu 2024. Kali ini nobar debat ketiga digelar di halaman Panti Marhen kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Seperti nobar Capres-Cawapres sebelumnya, antusias kader PDI Perjuangan dan para pendukung Ganjar Mahfud juga terlihat. Usai nonton bareng debat Capres, Ketua Tim Pemenangan Daerah Ganjar Mahfud Jawa Tengah, Agustina Wilujeng menyatakan penampilan Ganjar yang baik dalam debat Capres akan menambah jumlah pemilih pasangan Ganjar Mahfud. Bahwa 71 titik di Jawa Tengah yang Pak Ganjar sudah turun, animo masyarakat luar biasa. Bahkan beberapa acara yang diciptakan oleh teman-teman TPC di luar dugaan mendapatkan sambutan yang spektakuler dari masyarakat di sekitar, tanpa diundang, berdesak-desakan, sampai makanan ya kurang karena tidak prepare seperti keadaannya. Tetapi ternyata kekhawatiran kita soal makanan itu tidak menjadi sesuatu yang meresahkan. Tim Pemenangan Daerah Ganjar Mahfud Jawa Tengah juga terus menggelar nobar debat Capres-Cawapres selanjutnya
untuk meningkatkan pemilih pasangan Ganjar Mahfud. Dengan nonton bareng Capres-Cawapres juga diharapkan menjadi edukasi politik bagi masyarakat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta, angkat bicara terkait debat Pilpres 2024 antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Usman Sabta menghadiri perayaan Natal Nasional dan Tahun Baru 2024 di kawasan Kuningan, Jakarta pada Senin malam. Dalam kesempatan ini, Oso angkat bicara terkait debat panas antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurut Usman Sabta, sejumlah data yang dikeluarkan oleh Ganjar Pranowo sulit dibantah Prabowo Subianto. Salah satu data yang dipaparkan Ganjar ialah capaian minimum essential force atau MIF Indonesia hanya sebesar 65,49% dari target 79%. Ya, kalau orang nggak ngerti pasti dia bilang keliru. Tapi kalau orang mengerti tentang apa yang dimaksud Pak Ganjar, pasti orang bilang ini cerdas. Jadi, ya, ini kan saya nggak berhak menilai, karena saya adalah pendukung Ganjar. Tapi tanya dengan yang lain, sama kayaknya jawabannya dengan saya. Itu, ya. Jadi ya, namanya debat. Debat kasir sama debat kusir kan lain. Ya. Jadi kalau debat itu memang. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Senin siang menggelar sidang pemeriksaan 4 perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan teradu Ketua KPU Hasyim Asyari dan 6 anggotanya. Para teradu dilaporkan karena telah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan dan para pihak, baik pengadu teradu, saksi maupun pihak terkait. Ketua KPU Hasyim Asyari beserta 6 anggotanya diadukan ke DKPP oleh 4 pengadu yakni Demas Brian Wicaksono, Iman Munanda, PH Haryanto, Daru Mondang Damanik. Para pengadu menilai pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden tidak sesuai dengan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden karena teradu belum merevisi peraturan pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU /21/2002. Rencananya sidang lanjutan akan kembali digelar pada Senin 15 Januari pekan depan. Ini nggak bisa dibenarkan. Buruk praktek jorok di dalam. Pemirsa, PDIP akan menggelar acara HUT ke-51 partai pada 10 Januari mendatang. Presiden Joko Widodo mengaku belum dapat undangan terkait acara tersebut. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia Hasto Kristianto menanggapi hal tersebut. Ia mengatakan pihaknya juga sudah mendengar Presiden Joko Widodo akan menjalankan tugas negara ke luar negeri pada 10 Januari. Selain itu, Hasto juga menanggapi terkait debat. Ia menyampaikan terkait alutsista bekas pada era Bung Karno yang dikatakan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto itu tidak benar. Sebab pada era Bung Karno, alutsista Indonesia dipergunakan untuk misi perdamaian Indonesia untuk dunia. Termasuk salah satunya. Yang kedua, terkait dengan Bapak Presiden Jokowi, kita ini kan juga merasakan betapa pentingnya urusan bangsa dan negara. Dari juru bicara Bapak Presiden Jokowi sudah menyebutkan bahwa beliau akan menjalankan tugas kenegaraan ke Filipina. Ya, tugas kenegaraan itu kan untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan rakyat. Bahwa ini adalah gambaran bagaimana pada masa Bung Karno kita memiliki alutsista yang sangat luar biasa, mampu menjalankan misi perdamaian. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa alat-alat itu, peralatan militer kita adalah bekas, itu tidak benar. Kita tahu pada saat itu kita belum lama merdeka, tetapi pada tahun 55 kita sudah mengadakan konferensi Asia Afrika dan kemudian gerakan.
Konsisten untuk mensejahterakan rakyat kecil, relawan Ganjar Mahfud menggelar beragam program di sejumlah daerah. Di NTB, para relawan memberikan bantuan alat pertanian sementara. Di Sulawesi Selatan, mereka menggelar pasar sembako murah. Relawan Ganjar Mahfud Nusa Tenggara Barat mengimplementasikan salah satu program sosialnya untuk membantu masyarakat prasejahtera. Mereka menggelar santunan anak yatim dan duafa di Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Selain itu juga digelar doa agar program yang dicanangkan Ganjar Mahfud seperti gaji untuk guru ngaji, satu keluarga satu sarjana, dan KTP Sakti dapat terwujud. Jelang masa panen, relawan Ganjar Mahfud menyerahkan bantuan alat pertanian berupa jaring guna melindungi tanaman padi dari serangan hama burung. Kegiatan di Desa Montong Are, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ini diharapkan bisa meningkatkan produktivitas petani serta mendorong kemajuan sektor pertanian. Menyambut musim penanaman, relawan petani tebu bersatu dukung Ganjar bergotong royong membersihkan saluran irigasi pertanian di Desa Ngabar Jetis, Mojokerto, Jawa Timur. Lewat aksi ini, relawan juga menggulirkan program Ganjar Mahfud, yakni penghapusan kredit macet para petani sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia. Pada kesempatan yang sama, relawan petebu juga mengadakan cek kesehatan gratis dan bazar sembako murah bagi masyarakat. Lanjutkan kegiatan positif di masyarakat, relawan komunitas Warung Tegal Indonesia Dukung Ganjar mengadakan tebus murah sembako di Cianjur, Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan meringankan beban ekonomi untuk membantu warga mendapatkan sembako dengan harga yang lebih murah dari harga jual di pasar. Relawan Gerakan Panran Wangkuk Dukung Ganjar Mahfud juga mengadakan kegiatan guna meringankan beban warga lewat pasar sembako murah di Takalar, Sulawesi Selatan. Dalam kegiatan ini sejumlah sembako seperti minyak, beras, gula, dan lainnya didistribusikan ke masyarakat dengan harga yang terjangkau. Kegiatan pasar sembako murah turut diadakan relawan Gerakan Pemuda dan Perempuan Dukung Ganjar Mahfud di Bontonompo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Di sini 1 liter minyak goreng seharga Rp15.000 dijual Rp10.000 dan 1 kilogram gula seharga Rp17.000 dapat dibeli warga dengan harga Rp10.000 saja. Pemirsa, PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono bertemu para petani di Desa Cisarua, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Para petani menyampaikan berbagai permasalahan mulai dari kelangkaan pupuk hingga permodalan. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono menerima aspirasi para petani di Desa Cisarua, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kehadiran Muhammad Mardiono untuk membawa solusi sekaligus pencerahan kepada para petani agar permasalahan dapat diselesaikan. Lewat pertemuan ini, Muhammad Mardiono terus memperjuangkan kepentingan petani sekaligus mendukung petani untuk meningkatkan produktivitasnya. Menurut para petani, pertemuan bersama Muhammad Mardiono ini merupakan awal yang baik agar para petani selalu dilibatkan langsung untuk mencari solusi baik tentang berbagai masalah. Saya berharap besar ya untuk Pak Ketum sebagai perwakilan dari para petani kami untuk di pusat. Mohon gitu loh, dipikirkan gimana petani ini bisa maju. Harapan kami mohon melibatkan dari hulu sampai hilirnya untuk nasib seorang petani. Ini ada kader-kader P3 yang ada di Sukabumi, ini hadir di wilayah daerah pertanian untuk memberikan solusi, yaitu untuk nanti bisa memberikan permodalan. Permodalan melalui apa? Saya sudah sampaikan tadi, saya perintahkan agar membuat sebuah kelompok-kelompok, kemudian nanti mendirikan Baitul Mal Patanwil untuk membantu para petani setiap di musim panen. Kita akan terus memperjuangkan termasuk di dalamnya adalah kepentingan petani, karena
Gini, dengan kita mendorong pertanian yang mandiri, itu yang pasti akan meningkat. Para caleg Partai Perindo kembali menyerap aspirasi masyarakat di berbagai daerah. Di Kabupaten Bandung Barat, Partai Perindo membantu pembangunan lapangan voli hingga menjalankan program Petani Perindo. Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat II, Deden Samsudin Saleh bersama caleg DPRD Kabupaten Bandung Barat, Neneng Nurjanah, menyerahkan bantuan pembangunan lapangan bola voli di Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang. Dalam kesempatan ini, caleg Partai Perindo juga mendengarkan aspirasi warga yang sebagian besar adalah petani. Melalui program Petani Perindo, para caleg telah memberikan berbagai solusi terhadap keluhan para petani. Bantuan-bantuan dari Perindo udah ada yang keterima sama kelompok-kelompok tani dan masyarakat warga sekitar di sini berupa bibit, padi, sama alat alsintan gitu Pak. Pertanian talas bening. Di sini saya udah buka cabang Pertanian Perindo dan kantor pusatnya ada di Teknoregensi. Di sini kantor cabangnya kita udah budidaya dan penyemaian untuk warga-warga Sodong Girang. Deden Samsudin Saleh bersama Neneng Nurjanah juga mendengarkan aspirasi dan berdiskusi dengan kelompok pengemudi ojek. Pada kesempatan ini, para pengemudi ojek juga menerima bantuan rompi dan KTA berasuransi. Di sini kartu asuransi bermanfaat sekali buat para ojek di sini karena di sini terdaftar program menarik untuk masyarakat, terutama mungkin ada KTA berasuransi. Terus nanti rencana kita juga tanggal 10 akan menyerahkan gerobak kepada para UMKM yang ada di Kabupaten Bandung Barat ini. Partai Perindo yang mendukung Ganjar Mahfud MD berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyat di berbagai sektor, mulai dari pertanian, UMKM, akses kesehatan, pemerataan pendidikan, hingga perlindungan asuransi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, 20 arsip statis hak cipta karya intelektual hasil riset pribadi diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia. Duta Arsip Nasional Republik Indonesia yang juga seorang anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, serahkan arsip statistik 20 hak cipta karya intelektual hasil riset panjang dirinya sejak 2013 ke Arsip Nasional Republik Indonesia pada Senin siang. Ke-20 arsip tersebut merupakan arsip tentang kebijakan pembangunan, pola pembangunan nasional, dan pembangunan berencana berbasis data presisi. Dari temuan riset ini digunakan sebagai sistem pemerintahan untuk memperkuat otonomi daerah dan kebijakan dalam penanganan kasus stunting. Rieke merupakan orang yang ke-133 sejak zaman kolonial Belanda hingga menjadi Republik Indonesia yang menyerahkan arsip secara personal. Ada personal yang menyerahkan arsip pribadinya ke Arsip Nasional Republik Indonesia. Dan hari ini 8 Januari 2023 saya adalah orang ke-133 di Indonesia ya yang menyerahkan arsip personal pada ADRI. Dulu dari zaman Hindia Belanda sampai sekarang Republik Indonesia berarti hanya ada 103. Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Heda dan rekan saya Aya Nufus. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita akan ke informasi selanjutnya tentang diguyur hujan deras seharian, rumah warga di Lebak, Banten ambruk. Sementara di Malang, Jawa Timur, pemirsa, 2 rumah ambruk akibat tanah longsor. Rumah warga di Kampung Ciawi, Desa Neglasari, Kecamatan Cibeber, Lebak, Banten ambruk. Ambruknya rumah tersebut diduga akibat penyangga atap rumah tak kuat menahan derasnya air hujan yang mengguyur wilayah tersebut.
Beruntung pemilik rumah berhasil selamat usai terjadinya bencana itu. Namun, menurut perangkat desa wilayah tersebut, ambruknya atap rumah warga tersebut diawali dari adanya longsor di depan rumah korban. Longsoran tanah membuat pondasi tiang rumah ikut longsor. Longsor ini akibat dari curah hujan yang sangat tinggi yang terjadi pada pukul 12 sampai dengan sore hari. Karena mungkin tadinya kemarau, sekarang jadi hujan dengan curah hujan yang sangat tinggi. Makanya terjadilah longsor rumah yang seperti yang Bapak lihat ini ya. Loh, bukan main aku enggak Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, Gusti Allah pangeran. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sementara di Malang, Jawa Timur, 2 rumah warga di Jalan Kasin, Gang Keramat, Sukun, Kota Malang ambruk. Penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri setelah mendengar suara retakan. Diduga rumah tersebut ambruk karena mengalami pergeseran tanah. Selain itu, rumah yang berada di bantaran sungai menyebabkan tanah yang menahan rumah itu tergerus air sungai, sehingga pondasi rumah longsor. Warga dibantu petugas BPBD Kota Malang mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Petugas BPBD memasang garis pembatas di 2 rumah yang ambruk agar tidak ada warga yang mendekati lokasi karena rawan terjadi longsor. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, korban tewas musibah longsor di Subang, Jawa Barat bertambah menjadi 2 orang. Korban kedua ditemukan petugas saat melakukan pencarian dengan kondisi tertimpa material longsor. Dana, 41 tahun warga Desa Pasanggerahan, Kecamatan Kasomalang, Subang, dilaporkan hilang saat longsor terjadi di kawasan wisata Mata Air Cipondok. Dalam proses pencarian, tim SAR gabungan awalnya menemukan sepeda motor korban. Tidak lama kemudian, di lokasi yang sama, petugas akhirnya menemukan korban dengan kondisi sudah tak bernyawa. Korban ditemukan tertimpa material longsor dan pohon, sehingga proses evakuasi berjalan cukup sulit. Setelah berhasil dievakuasi, korban dibawa ke Puskesmas Kasomalang. Kami turut berbelasungkawa, beliau ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kelanjutan dari operasi SAR ini gimana? Dari Basarnas tetap akan menunggu, memantau untuk proses selanjutnya. Namun dari pihak pemerintah daerah tentu nanti akan memiliki kebijakan sendiri. Dari pihak Basarnas untuk SAR gabungan akan memantau kegiatan daripada pasca longsor ini. Ada laporan dari keluarga? Ada yang lain? Ada di posko. Nanti laporan-laporan apapun kita akan jadikan satu di posko. Sebelumnya, Oom 57 tahun korban tewas yang pertama kali ditemukan sudah dimakamkan pihak keluarga. Kini, jumlah korban tewas longsor wisata Mata Air Cipondok menjadi 2 orang, sedangkan 8 lainnya luka-luka. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Intensitas hujan tinggi menyebabkan beberapa wilayah di Jakarta terendam banjir. Ketinggian banjir bervariasi dari 50 cm hingga 1 meter. Banjir merendam pemukiman warga di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin pagi. Banjir kerap terjadi jika intensitas hujan tinggi serta Kali Jodo dan Kali Gagak meluap. Sebanyak 111 kepala keluarga terdampak banjir, akibatnya aktivitas warga terganggu. Bantuan aja. Apa bantuan dari pemerintah ya, atau sembako atau apa. Hingga saat ini belum ada warga yang mengungsi. Warga lebih memilih bertahan di rumah mereka. Sementara itu, banjir juga melanda sedikitnya 150 rumah di Tanah Rendah, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Kawasan ini kembali terendam banjir akibat meluapnya air dari Kali Ciliwung setelah Bendung Katulampa berstatus siaga. Terlihat warga beraktivitas seperti biasa, berjualan, bekerja, bahkan terlihat beberapa anak memanfaatkan banjir untuk berenang. Proyek sodetan Kali Ciliwung yang bertujuan mengurangi banjir belum sepenuhnya berdampak pada warga yang berada di bantaran kali.
Hingga pagi tadi, banjir di Tanah Rendah, Kampung Melayu, Jakarta Timur perlahan surut seiring debit air di Kali Ciliwung yang terus menurun. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sebanyak 5 desa di Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat diterjang bencana banjir bandang dan longsor akibat hujan deras. Sementara itu, Kabupaten Tebo, Jambi, petugas mengevakuasi ibu bersama bayi yang baru 1 bulan dilahirkan dari kepungan banjir. Ima jalan katutup. Inilah video amatir detik-detik banjir bandang akibat hujan deras yang terjadi pada Minggu malam. Banjir longsor yang menutup sungai dan air meluap ke sawah milik warga. Lebih dari 3 hektar sawah milik warga yang baru ditanam harus rusak akibat terendam banjir. Akibatnya banyak warga yang harus mengalami kerugian yang tidak sedikit. Ya kemungkinan harus tanam ulang, apalagi pemeliharaannya lebih susah dari yang semula karena ada tanah yang nimbun dari yang semula kan, akibat tanah ke bawah air. Ya. Hujan yang terus mengguyur Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sejak sepekan lalu membuat debit Sungai Batanghari meluap hingga membanjiri ribuan rumah warga yang ada di 9 kecamatan dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Petugas mengutamakan evakuasi anak-anak dan para lansia. Bahkan di Desa Betung Berdarah, Kecamatan Tebo Ilir, petugas mengevakuasi ibu bersama bayi yang baru 1 bulan lahir. Sepanjang aliran Sungai Batanghari, yang kebetulan hari ini debit airnya di wilayah Tebo Ilir, tepatnya di Desa Betung Berdarah, sedang menaik. Jadi kami masyarakat patroli dalam rangka mengantisipasi masyarakat yang terdampak. Saat ini petugas masih melakukan patroli dan melakukan evakuasi terhadap warga terdampak banjir dengan menyisir rumah-rumah warga. Tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, erupsi Merapi dan Marapi ini belum berhenti. Saat ini Gunung Merapi di Yogyakarta masih dalam level 3 siaga setelah kembali erupsi Senin lalu. Sedangkan Gunung Marapi di Sumatera Barat juga kembali erupsi disertai api pijar tinggi. Semburan awan panas dimuntahkan Gunung Merapi yang berlokasi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah. Erupsi terjadi Senin siang, awan panas guguran terekam kamera pengawas Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta. Awan panas guguran ini berlangsung selama 124 detik dengan jarak luncur mencapai 1.100 meter dari atas puncak dan mengarah ke barat daya Sungai Bebeng. Masih tingginya aktivitas vulkanik membuat status Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Warga diimbau untuk terus waspada. Hal serupa juga terjadi di Gunung Marapi, Sumatera Barat. Erupsi berketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut ini terjadi Senin dini hari. Letusan kali ini disertai api pijar yang tinggi. Petugas pos pengamatan Marapi mencatat, sejak erupsi pada 3 Desember 2023 lalu, erupsi ini merupakan letusan dengan amplitudo terbesar, yakni 31 mm, dan durasi gempa letusan terjadi selama 64 detik. Dari segi amplitudo ini letusan yang paling besar terekam. Dari tremor menerus hari kemarin itu terekam dari 0,5 sampai 2 mm, dominan di 1,5 mm. Namun setelah letusan pada hari ini tremor terekam 0,5 sampai 2 mm dengan dominan 1 mm. Hingga saat ini, Gunung Marapi telah mengalami 114 kali erupsi dan telah terjadi 599 kali hembusan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita menuju informasi olahraga. Pemirsa, turnamen Asian Rifle Pistol Championship 2024 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 5 sampai 18 Januari 2024. Turnamen Asian Rifle Pistol Championship 2024 resmi dibuka di lapangan tembak Senayan, Jakarta. Kejuaraan ini dihadiri 397 atlet, 151 ofisial dari 29 negara. Kejuaraan berskala internasional ini akan memperebutkan 16 kuota dalam ajang Olimpiade Paris 2024. Ketua Umum Perbakin Joni Supriyanto menyatakan ajang ini menjadi penyemangat para atlet menembak tanah air untuk meningkatkan prestasi. Saya sangat berharap kejuaraan Asian Rifle Pistol Championship 2024 dapat berjalan dengan lancar dan menciptakan prestasi-prestasi di tingkat dunia yang mengembangkan. Ya, ini menjadi kualifikasi Olimpiade. Diikuti 30 negara dan 16 kota Olimpik yang diperebutkan. Jadi tadi apa yang saya sampaikan di sambutan, pastinya kita antusias menjamu para delegasi dari 30 negara ini. Tapi yang paling penting ini kita berharap Perbakin akhirnya menjadi host dari kualifikasi Olimpiade, dan kita sangat berharap dengan jadi host ini kita bisa mengambil potensi dari 16 tiket Olimpiade yang diperebutkan di ajang Asian Rifle Pistol Championship hari ini. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggelar pernyataan pers tahunan yang berlangsung di Gedung Merdeka Kota Bandung pada hari Senin. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membahas pencapaian diplomasi Indonesia mulai dari isu Palestina hingga kasus pengungsi Rohingya. Kementerian Luar Negeri menggelar pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri yang tahun ini diselenggarakan di Gedung Merdeka Kota Bandung. Pernyataan pers Menteri Luar Negeri membahas berbagai isu serta pencapaian dalam 10 tahun terakhir. Diplomasi Indonesia dijalankan untuk memberikan manfaat konkret bagi rakyat, membela kepentingan negara-negara berkembang, dan berkontribusi bagi perdamaian serta keamanan dunia, termasuk untuk membela hak-hak Palestina, satu-satunya negara peserta Konferensi Asia Afrika yang belum merdeka. Selain itu, dalam satu dasawarsa terakhir, Indonesia telah berhasil menunjukkan kepemimpinan yang kokoh. Hal ini antara lain ditunjukkan saat Indonesia memegang presidensi G20 dan keketuaan ASEAN. Indonesia juga memprakarsai resolusi Sidang Majelis Umum PBB 74/198 yang menetapkan 2021 sebagai Tahun Internasional Kreatif untuk pembangunan berkelanjutan. Di G20 2022, Indonesia menggagas konkret deliverables G2G dengan 361 proyek senilai lebih dari 71 miliar US dollar. Dan ini adalah inisiatif pertama yang terjadi di G20. Sementara proyek swasta tercatat senilai lebih 29 miliar US dollar. Di antaranya di bidang energi, kesehatan, otomotif, sumber daya alam, dan e-commerce. Kementerian Luar Negeri juga menganugerahkan Social Media Awards bagi perwakilan RI di luar negeri sebagai apresiasi atas penyebaran informasi kepada publik. Juga pemberian Adam Malik Awards yang tahun ini diraih oleh jurnalis liputan6.com, Media Indonesia, dan Kompas. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.